Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu, 3 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Bapak Ibu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka bacalah ayat suci Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang menjadi syafi'an, memberi syafaat kepada kalian nanti, pelindung kalian nanti, kata Nabi, nanti di hari akhir. Makanya kan di akhirat nanti Bapak Ibu, sebelum perjalanan kita ke sini di yaumul qiyamah, itu digambarkan dalam Al-Quran dahsyat Bapak Ibu. Wa idzal biharu fujirat, ketika langit berjatuhan, berguguran bintang-bintang. Wa idzal syamsu kuwirat, matahari digulung oleh Allah. Wa idzal biharu fujirat, lautan menumpahkan isinya ke daratan. Tak ada perlindungan Bapak Ibu. Maka orang yang rajin membaca Quran, Al-Quran inilah pelindung dia nanti di hari kiamat nanti. Maka timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ada 3 cara Bapak Ibu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, qiraah. Apa makna qiraah? Membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan kaedah yang benar. Itu qiraah. Ada lihatnya Ustaz, Nabi kembali mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari huruf-huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan 10 pahala di sisi Allah. Jadi satu huruf 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan, kata Nabi Muhammad Bapak Ibu, apa kata beliau? Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi kalau ibu jawab paham baca alif lam mim, maka 3 huruf dikalikan 10 pahalanya. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, ini di luar bulan Ramadan, bukan di Ramadan. Di bulan Rajab, Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, satu huruf 10 pahala. Tapi kalau di bulan Ramadan beda Bapak Ibu. Apa bedanya? Kalau di bulan Ramadan, kata Nabi dalam sebuah riwayat hadis, dikalikan kembali 10 pahala. Jadi kalau di luar Ramadan satu huruf 10 pahala. Kalau di dalam bulan Ramadan satu huruf 100 pahala yang Allah siapkan untuk kita. Makanya ibu baca Quran di rumah, alif lam mim, dipanggil aja anak, ma, ayah main kau di luar. Waktu tu Al-Quran sebentar lah ibu baca dari alif lam mim, berarti berapa pahala yang ibu dapat? Alif lam mim 3 dikali 100 pahala, 300 pahala yang ibu dapat hari ini. Baca Al-Quran sore, Yasin, ma, sambala masak kecil anak awak. Waktu tilon Quran Yasin 2 huruf dikalikan 100, 200 pahala Allah. Cuma mereka jangan pulang ke rumah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Sadaqallahul Azim. Ditanya bininya, bapa Allah itu bang, Allah tu 100 lumayan tu. Bukan begitu makna membaca ayat. Semakin banyak kita membaca, semakin besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada tu jamaah, mama lu aku Bapak Ibu nangis. Kata beliau, Ustaz, kamu tak lancar baca Quran Ustaz. Yang pendek tak panjangan, panjang terpendek kan. Idgham, ikhwa, izhar, iqlab, tak faham Ustaz. Tajwid tu tak karati. Makhraj mengeluarkan
Lain kadapai amul pahala serupa orang yang lancar baca Quran Ustaz. Contohnya kan diri awak kini Bapak Ibu, aku yakin mungkin banyak di antara awak yang baca Qurannya belum lancar Pak. Baca Qurannya mungkin tak selancar kawan-kawan yang lain. Lain kadapai amul pahala serupa itu Ustaz. Kabar gembira dari Nabi Muhammad untuk kita Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Bushra liman yatata'ta. Bushra, kabar gembira liman yatata'ta, bagi orang yang terbata-bata dalam membaca ayat suci Al-Quran. Falau ajran, dapatnya 2 pahala. Yang pertama, pahala dia mau belajar. Yang kedua, pahala dia mau membaca Quran. Orang yang terbata-bata tapi namuahnya belajar dalam membaca Quran, dapatnya 2 pahala. Pahala membaca dan pahala mau memperbaiki bacaannya. Tak percaya Bapak Ibu, apa lagi buktinya siang ini? Makanya kan malam-malam tu habis tarawih Bapak Ibu, kan ada tadarus. Ya biasanya ibu-ibu yang banyak tu. Tadarus itu artinya bukan membaca Quran sebenarnya. Tadarus itu dari kata tadarasa ya tadarusu tadarusan, artinya belajar membaca Quran. Cari kawan awak Bapak Ibu yang agak ahli daripada awak baca Quran. Pak, Bu, tolong simahan baca nombor cik. Jadi, awak baca Al-Quran di muka ini. Alif Lam Mim. Pak, lamnya panjangan seketik Pak. Oh jadi Alif Lam Mim. Bu, mimnya tebalkan seketik Bu. Oh jadi Alif Lam Mim. Berarti Alif Lam Mim 3 huruf. Barangkali pengulangan dari Bapak Ibu 3 kali. 3 kali 3 9. Dikali 100 900 pahala. Bagi siapa? Yang terbata-bata tapi nak buat belajar. Orang yang lancar membaca Quran 1 huruf 100 pahalanya. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi. Lancar 1 huruf 100 pahala. Tapi kalau kita tak lancar tapi mau belajar, double pahala yang kita dapatkan. Nah, jadi bagi yang terbata-bata jangan berkecil hati Bapak Ibu, tetap belajar, perbaiki bacaan, pahala kita lebih gadang insya-Allah dibandingkan orang yang lancar sekali lalu saja membaca Quran. Nah, jadi yang pertama qiraah, membaca Quran. Yang kedua, cara berinteraksi dengan Al-Quran agak naik sedikit. Level yang paling rendah membaca. Level yang di atas yang kedua bukan qiraah lagi tapi tilawah. Apa makna tilawah Ustaz? Tilawah artinya membaca Al-Quran sesuai dengan kaedah yang benar sekaligus mengkaji makna dan kandungan isinya. Disikokan kita ada iktikaf Bapak Ibu. Di masjid lain banyak iktikaf. Ambo pernah ketika iktikaf di Bukit Tinggi. Jadi kan biasanya kita lelok dulu biar bisa malam solat tahajud. Jadi ambo tak sentak jam 1:30 malam gara-gara orang di samping ambo baca Quran. Mengejar khatam berkali-kali. Kan awak banyak mengejar khatam berkali-kali Bapak Ibu. Di bulan Ramadan kau sekali tak cukup, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang 5 kali, 6 kali. Bagus. Targhib, motivasi yang dahsyat luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, membaca Al-Quran mengejar khatam tapi bacaannya amburadul, melanggar aturan kaedah pembacaan Quran yang telah disusun oleh Nabi Muhammad dan ulama-ulama, tak boleh Bapak Ibu. Ini mengejar khatam berkali-kali. Baca Quran Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi dan Muttaqin. Ayat kita baca Bapak Ibu. Itu bukan qiraah, bukan membaca Quran. Itu istihza, penghinaan kepada Al-Quran. Sama orang solat capek di Jawa ada Bapak Ibu. Dia kan solat capek tu, gerakan. Itu bukan solat, istihza, menghina solat tadi. Kalau sengaja melakukan itu melanggar aturan, bahaya Bapak Ibu. Jadi membaca Quran itu khatam berkali-kali boleh, tapi jaga kualitas dari bacaan kita. Jadi yang kedua, tilawah, membaca Al-Quran dengan tajwid dan kaedah yang benar. Apa pahalanya Ustaz? Apa pahalanya Bapak Ibu? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di masjid, di antara masjid-masjid ya Allah. Ya serupa kita ginilah Bapak Ibu. Yang kedua, mereka baca yatsluna fihi kitab Allah. Sudahlah mereka kumpul di masjid, mereka baca ayat Al-Quran di dalamnya. Wa yatadarus
yatadarasunahu fima bainahum. Mereka kaji maknanya di dalam Al-Quran. Lah sudahnya baca Quran, hadirnya pengajian macam gini, ada taklim di rumah hadir, ada pengajian di rumahnya datang. Sudahlah dia berkumpul di masjid, nyo baca Quran, nyo kaji lo maknanya dengan guru pengajian di masjid itu. Illa maka Allah berikan kepada mereka nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Wa hafat bihimul malaikah, malaikat berkerumun bersama mereka. Kalau kita kasat mata Bapak Ibu, kiri kanan muka belakang awak, ini malaikat isinya menyaksikan memuji-muji kita. Yang ketiga, wa ghasyiyat bihimur rahmah, rahmat Allah turun kepada mereka. Rahmat Allah tu kalau turun kita dapat Bapak Ibu, urusan dimudahkan, usia dipanjangkan dalam kebaikan, dan rezeki kita dilapangkan. Itu bagi orang yang mendapatkan rahmat Allah. Rezeki dilapangkan, urusan dimudahkan, usia dipanjangkan dalam kebaikan. Itu orang yang namuah membaca, belajar Al-Quran, berkumpul di dalam masjid. Cuma dah dulu jamaah kau Bapak Ibu, bertanya kau yakin tulus mana? Gitu Ustaz. Kalau memang orang yang berkumpul di musajid, rajin ke musajid, rajin baca Quran, rajin mengkaji isinya, berapa banyak orang yang mau itu tapi hidupnya payah, hidupnya miskin Ustaz. Kan kata Nabi tadi, Allah lapangkan rezekinya. Berapa banyak orang yang lah memenuhi syarat Ustaz tapi payah hidupnya. Ikut pemaknaan yang salah tentang mengartikan rezeki Bapak Ibu. Kalau kita artikan rezeki itu hanya uang, bukan uang itu rezeki yang sebenarnya Bapak Ibu. Indah. Banyak orang-orang kaya yang cerita Bapak Ustaz, rumah abu mewah Ustaz, kadang rumah abu, tapi baca kaki hari di orang rumah, duit serupa laku, duit dah tanam, piti banyak, mobil melimpah, tak bahagia. Bukan uang sumber kebahagiaan Bapak Ibu. Rezeki yang utama itu bukan uang. Ibu jawab datang kemari Bapak Ibu, kaki kita sehat, jalan kita gampang, itu rezeki dari Allah. Berapa banyak orang ini Bapak Ibu kayu miliaran pitinya, tapi terbaring stroke di rumah sakit. Bukan uang yang rezeki utama dari Allah. Kesehatan itu kebahagiaan. Leto ibu jawab, aduh sebelum almarhum ayah hamba meninggal, itu dilarikan ke IGD di Jamil Padang. IGD itu kan batasan antara kaswa satu dengan kaswa yang lain, itu kan tirai saya Bapak Ibu. Kau kaswa ayah hamba sedang kritis, kau tirai apa tu kaswa sabalah, siapa di samping tu uni-uni baru umurnya hampir 25 tahun. Apa jadi fisiknya aman. IGD itu kan darurat biasanya Bapak Ibu. Ikut ada darurat kita dari segi fisik aman tentunya, badannya aman, tak ada pakai infus, tak pakai selang oksigen, aman. Tapi ternyata beliau bakok dibawa kasinan Bapak Ibu ke IGD, gara-gara takkan tweet, payah buang angin payah. Awak cari Bapak Ibu, kalau awak dah boleh di muka laki prat-prat proses, di muka bini malah pes saja. Itu apa? Itu rezeki dari Allah. Jadi bukan cuma rezeki itu uang, tak. Kalau itu pemahaman awak salah Bapak Ibu. Rezeki, semua kebaikan yang kita rasakan itu rezeki dari Allah. Gigi Bapak Ibu masih bisa makan lama awak, gara-gara apa? Gigi masih langkuk. Berapa banyak orang kaya gigi dah boleh makannya hanya setengah jam Bapak Ibu. Tak nikmat merasakan makanan, rasa lidahnya tak terasa di piti banyak, tapi kebahagiaan bukan di situ. Jadi Allah turunkan rezeki untuk kita. Mungkin kesihatan kita lapang, usia kita berkah, walaupun piti tidak banyak, tapi hidup pun nikmatnya luar biasa. Itulah ganjaran bagi orang yang rajin membaca tilawah. Dan terakhir Bapak Ibu, 10 detik lain, yang terakhir tahfiz, hafal Quran itu. Bapak itu Ustaz, siapa yang membaca Quran, menghafal Quran, ahlullahi wa khasatuh, dia merupakan keluarga dan kerabatnya Allah Bapak Ibu. Awak kalau jadi keluarga Pak Jokowi kan senang tak Bapak Ibu? Tak cepat. Awak jadi keluarga pejabat saja tu. Ada yang jadi keluarga sesat itu politik di kalau bahasa Bapak Ibu. Awak jadi keluarga pejabat senang awak. Bayangkan menghafal Quran, membaca Quran, ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kamal tadi cari oleh Bapak Ibu.
Itulah yang bisa kita sampaikan. 3 cara itu, minimal 2, baca dan kaji. Kalau memang menghafal itulah payah akal kita menghafal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.